Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Nendra, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami, kelompok 2. Sebelum kami menjelaskan materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ayu Putus Rismantari, teman saya Nyoma Rentewiyase dan Komang Heni Betri. Pada kesempatan ini, kelompok 2 mendapatkan materi tentang reservasi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian reservasi. Reservation, yang berasal dari kata to reserve, yang artinya proses permintaan. Jadi, reservasi adalah suatu proses permintaan pemesanan kamar dan fasilitas lainnya yang diinginkan oleh calon tamu untuk periode tertentu. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan. Mengapa reservation perlu dilakukan? Mengapa? Karena sangat penting karena ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh tamu maupun hotel tersebut. Keuntungan tersebut bagi hotel. Yang pertama, hotel akan mendapatkan informasi dari calon tamu sebelum tamu tiba, sehingga hotel menyiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat check-in. Yang kedua, hotel dapat membloking kamar sehingga tingkat hunian kamar dapat diketahui dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, hotel dapat membuat perkiraan sehingga perkiraan tingkat hunian kamar pada periode tertentu pula, sehingga memudahkan pengaturan kebutuhan dan pelayanan kepada pihak tamu. Dan yang terakhir, hotel dapat memprediksi pendapatan kamar dari periode tertentu sehingga dapat menyusun program yang akan menggunakan anggaran tertentu. Dan selanjutnya keuntungan reservasi bagi tamu. Yang pertama, tamu akan mendapatkan kepastian bahwa kamar akan tersedia pada saat tiba nanti. Yang kedua, tamu dapat memperkirakan anggaran yang akan dihabiskan untuk biaya penginapan selama melakukan perjalanan. Ketiga, tamu terhindar dari kemungkinan bahaya maupun risiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan mencari kamar untuk tempat menginap. Dan yang terakhir, tamu dapat menikmati pelayanan yang maksimal karena persiapan dapat dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Dan selanjutnya, adapun kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang petugas reservasi yang meliputi: pertama, seorang reservasi mampu dalam teknik menerima dan menolak reservasi. Dan yang kedua, mampu menginformasikan, memperoleh data secara akurat. Yang ketiga, mampu memasukkan data ke dalam catatan reservasi. Selanjutnya, mampu merespon permintaan potongan harga kamar. Dan selanjutnya, mampu mengarsip reservasi. Dan yang terakhir, mampu menyusun laporan reservasi. Materi yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab seorang reservasi. Yang pertama, tugas reservation staff adalah membaca logbook, di mana logbook tersebut adalah semacam buku catatan kecil yang berisi hal-hal dan masalah yang memerlukan tindak lanjut dari petugas penerima tamu dari kelompok SIP berikutnya. Dan yang kedua, tugasnya menghitung persediaan kamar atau daily forecast untuk kamar yang sudah terjual atau kamar yang tersedia untuk dijual dan sudah dipesan, room available. Tugas selanjutnya, mempersiapkan peralatan kerja yaitu formulir pemesanan atau reservation form dan slip lainnya, menerima pemesanan kamar baik melalui telepon, email, telex, dan faksimil, mengisi formulir pemesanan atau reservation form, membuat slip pemesanan reservation slip, menata rak pemesanan reservation rack, dan tabel pemesanan reservation chart. Tugas selanjutnya, mengecek secara rutin hunian kamar pada malam hari, room night, daily, tamu yang tidak datang, dan tamu yang membatalkan pemesanan. Selanjutnya, menerima keluhan tamu atau guest complaint dan meneruskan ke chief reservation. Selanjutnya, menjalin dan membina hubungan kerja, menghadiri rapat untuk pemberian informasi atau instruktur kerja
atau briefing. Dan selanjutnya melakukan dokumentasi, korespondensi, reservasi di mana tamu tidak jadi datang atau no-show, menunda kedatangan daily postpone, membatalkan cancel, dan check-in lebih awal early arrival. Dan yang terakhir, mempersiapkan segala sesuatu pesanan tamu antara lain antar jemput tamu, jenis kamar, dan fasilitas lainnya. Dan materi selanjutnya tentang tanggung jawab reservation staff. Yang pertama, harus mengetahui dan mempunyai data-data akurat mengenai waktu kedatangan dan keberangkatan tamu, keadaan kamar, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kelengkapan data tersebut akan melancarkan kegiatan pelayanan pemesanan kamar, sehingga memberikan kenyamanan bagi tamu. Tanggung jawab selanjutnya harus mengerti tanggung jawab dan tugas-tugas yang menjadi bagiannya. Tugas tersebut harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak merugikan perusahaan. Oleh karena itu, seorang petugas reservasi harus memahami langkah-langkah kerja atau prosedur kerja, job description. Tanggung jawab selanjutnya, reservation staff harus memberikan data akurat mengenai jumlah kamar yang kosong dan kamar yang terisi. Hal ini juga menghindari adanya overbooking. Overbooking adalah pemesanan kamar yang melebihi jumlah kamar yang tersedia. Petugas reservasi tidak boleh menolak permintaan pemesanan kamar. Oleh karena itu, petugas harus memiliki data-data akurat mengenai keadaan kamar tamu. Petugas reservasi harus mengetahui kamar yang tersedia pada hari itu, serta data yang akurat mengenai status kamar sehingga dapat langsung memberikan jawaban kepada calon tamu. Tanggung jawab yang selanjutnya, mengenal dan mengetahui tipe kamar dan harga tiap kamar. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam mempromosikan jenis-jenis kamar pada calon tamu. Dan yang terakhir, mempersiapkan formulir-formulir yang diperlukan dalam pelayanan pemesanan kamar. Untuk penjelasan selanjutnya itu tentang tipe pemesanan kamar atau types of reservation. Yang pertama yaitu prepayment, di mana pembayaran yang dilakukan oleh para calon tamu untuk sejumlah harga kamar dan fasilitas yang dipesan selama tinggal sebelum mereka mempergunakan fasilitas atau menempati kamar tersebut. Yang selanjutnya itu credit card, adalah jaminan pemesanan kamar dengan menggunakan tagihan kartu kredit, di mana jaminan ini yang paling umum digunakan untuk saat ini. Dan selanjutnya itu advance deposit, di mana pembayaran yang dikirimkan atau dibayarkan oleh calon tamu kepada hotel dalam jumlah tertentu, paling sedikit pembayaran harga kamar untuk 1 malam atau lebih dan kurang dari harga keseluruhan selama tinggal. Dan selanjutnya tipe reservasi selanjutnya itu contractual agreement atau corporate, sebuah bentuk kerjasama di mana perusahaan menyetujui untuk membayar sejumlah kamar kepada pihak hotel. Dan pembayaran tersebut dilakukan bila kamar digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan yang sudah tertera pada surat kesepakatan. Yang selanjutnya itu travel agent voucher, di mana jaminan pemesanan kamar yang dilakukan oleh pihak biro perjalanan yang jaminannya berupa voucher. Dan yang selanjutnya, pemesanan kamar tidak bergaransi atau non-guarantee reservation. Suatu pemesanan kamar yang tidak disertai jaminan apapun. Jadi pihak hotel hanya akan memastikan kamar yang telah dipesan tersedia sampai batas waktu yang telah ditentukan saat tanggal kedatangan. Pada umumnya, batas waktu tersebut adalah pukul 18 waktu setempat. Dan hal ini sering juga disebut dengan istilah 6 p.m. release. Dan selanjutnya confirm reservation, yang mana pemesanan kamar yang telah disetujui oleh pihak hotel dengan bukti surat kepastian tentang pemesanan kamar atau confirmation letter yang dikirimkan kepada tamu yang bersangkutan. Dan yang terakhir, confirmation letter ini harus dibawa oleh tamu pada saat check-in sebagai bukti untuk memperoleh kamar. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman saya, yaitu Nyoman Raditya Widiasa. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Nyoman Raditya Widiasa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi media pemesanan kamar. Sebelum saya lanjut, media pemesanan kamar itu adalah alat penghubung yang digunakan oleh pihak pemesan dengan pihak hotel. Dalam hal ini adalah tamu dengan petugas yang ada di hotel. Adapun alat-alat atau media yang digunakan dalam proses pemesanan kamar, yang pertama ada telepon. Media telepon ini adalah suatu cara yang paling banyak dilakukan oleh tamu yang ingin memesan kamar. Karena terdapat keuntungan dalam proses pemesanan kamar melalui telepon. Yang pertama, itu cepat. Yang kedua, mudah. Yang ketiga, langsung diperoleh konfirmasi dari pihak hotel maupun tamu. Karena pada saat proses pemesanan kamar melalui telepon, di mana terjadi komunikasi secara langsung, pada saat tamu ingin memesan kamar di hotel, pihak hotel langsung bisa memberikan konfirmasi apakah pesanan kamar tersebut tersedia pada waktu yang ditentukan oleh tamu atau tidak. Yang selanjutnya bisa menghemat waktu. Yang selanjutnya kelemahan. Kelemahan dalam proses pemesanan kamar melalui telepon. Yang pertama itu adalah biayanya relatif lebih mahal. Hambatan karena jaringan dan jarak. Nah, di sini biasanya ketika pihak tamu dan hotel melakukan komunikasi melalui telepon, terjadi gangguan jaringan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman terhadap apa yang diminta oleh tamu atau apa yang dikonfirmasi oleh pihak hotel. Karena suara atau pada saat komunikasi, suara yang diterima oleh tamu ataupun pihak hotel itu tidak jelas. Yang selanjutnya tidak ada bukti pembicaraan berupa rekaman sehingga apabila ada kekeliruan pemesanan dapat menimbulkan keluhan dari tamu. Yang selanjutnya kesulitan memahami dialek jika ada pemesanan dari luar negeri. Jika petugas reservasi kurang cakap dalam berkomunikasi sehingga kadang bisa mengakibatkan kesalahpahaman dalam mengisi formulir pemesanan kamar. Nah, di sini penting sekali bagi petugas reservasi untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan juga menguasai berbagai macam bahasa. Contohnya seperti bahasa Inggris. Sehingga ketika ada pemesanan kamar melalui media telepon, itu bisa diminimalis kesalahannya pada saat pengisian formulir. Yang selanjutnya, media itu adalah telex. Telex adalah alat pemesanan kamar yang cukup modern pada waktu itu, pada era-era sebelum teknologi tidak berkembang seperti saat ini. Karena dalam proses penggunaan media telex, itu cepat diterima serta ada bukti yang diberikan oleh pihak tamu ataupun pihak hotel. Cara mengirim telex itu dengan menggunakan kode-kode tertentu. Nah, keuntungan dari penggunaan pemesanan kamar melalui telex yang pertama itu cepat. Yang selanjutnya kedua belah pihak memiliki tanda bukti sebagai konfirmasi pemesanan, baik itu dari pihak hotel maupun dari pihak tamu. Dapat dikirim setiap saat. Nah, penggunaan media telex itu waktunya sangat fleksibel. Jadi bisa dikirim setiap saat. Nah, kelemahan dari penggunaan pemesanan kamar melalui telex yang pertama, biayanya relatif mahal. Yang selanjutnya, komunikasi berupa kode-kode tertentu
kadang-kadang menimbulkan salah pengertian. Jadi di sini kalau seorang petugas atau pihak tamu tidak mengerti kode yang ada pada telex, itu bisa menimbulkan kesalahpengertian terhadap telex itu sendiri dalam proses pemesanan kamar. Yang selanjutnya, telegram. Media telegram ini adalah media yang penggunaannya dalam pemesanan kamar pada saat sekarang ini sudah tidak banyak dilakukan. Nah, pada telegram umumnya menggunakan bahasa singkatan dan pembayaran itu biasanya dihitung per kata. Semakin banyak isi daripada telegram, banyak kata yang diisi pada telegram, itu biasanya biayanya relatif lebih mahal. Nah, keuntungan daripada penggunaan pemesanan kamar melalui telegram, yang pertama, kedua belah pihak memiliki tanda bukti sebagai konfirmasi. Ini hampir sama dengan penggunaan media menggunakan telex. Cuman kalau di media telex itu berupa bukti-bukti, berupa kode-kode, Kalau di telegram itu isinya berupa singkatan-singkatan. Nah, kelemahan daripada penggunaan pemesanan kamar melalui telegram, biasanya pertama itulah biayanya relatif mahal. Yang kedua, komunikasi berupa singkatan-singkatan tertentu kadang menimbulkan salah pengertian. Nah, di sini kita perlu juga mengetahui singkatan-singkatan yang digunakan dalam berkomunikasi menggunakan telegram. Contohnya, singkatan ASAP dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Kalau kita perpanjang, maksud ASAP adalah as soon as possible. Seperti contohnya. Kita harus benar-benar memahaminya. Terus yang selanjutnya memerlukan waktu lebih lama. Yang selanjutnya media menggunakan letter atau surat. Nah, media surat biasanya pemesanan melalui surat banyak dilakukan terutama untuk pemesanan dalam jumlah besar atau grup dengan maksud untuk pertemuan, istirahat, dan tur. Ini biasanya pemesanan surat dilakukan oleh grup atau kegiatan-kegiatan tur seperti itu. Nah, keuntungan menggunakan pemesanan kamar melalui surat, yang pertama efisien, yang selanjutnya informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Nah, ini juga tergantung daripada si pengirim surat atau yang membuat surat, apakah dia menggunakan pesanannya menggunakan tulis tangan ataupun diketik. Nah, kalau seandainya tulis tangan, ini yang biasanya agak sedikit susah. Kalau seandainya tulisannya tidak terlalu bagus. Tapi kalau tulisannya bagus, itu tidak akan jadi masalah di proses pemesanan kamar menggunakan surat. Terus selanjutnya, biayanya biasanya relatif murah. Karena kalau kita memesan kamar melalui surat, kita bisa menggunakan pos atau kantor pos untuk mengirimkan surat kita kepada pihak hotel. Terus selanjutnya ada bukti nyata apabila timbul kesalahan mengenai pemesanan kamar. Yang selanjutnya, pihak hotel dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Nah, kelemahan pemesanan kamar melalui surat itu biasanya memerlukan waktu lebih lama. Yang kedua, surat sering tidak sampai apabila ada kesalahan penulisan alamat. Jelas ya. Makanya dalam proses penggunaan media letter atau surat, usahakan alamat yang dituju sudah tertulis dengan tepat dan benar sesuai dengan tujuan surat itu sendiri. Yang selanjutnya menggunakan komputer terminal. Nah, penggunaan komputer terminal ini biasanya banyak dipergunakan pada perusahaan besar maupun pada hotel-hotel yang bertaraf internasional yang mempunyai hubungan kerjasama dengan hotel lain atau chain hotel. Keuntungan pemesanan kamar melalui komputer, yang pertama itu cepat,
Melalui komputer pemesanan dapat mengetahui apakah kamar masih tersedia atau penuh. Kelemahan dalam pemesanan kamar menggunakan komputer terminal, yang pertama, biaya relatif mahal. Yang kedua, terhambat pada jaringan. Yang selanjutnya, media pemesanan kamar menggunakan fax email. Media pemesanan kamar menggunakan fax email adalah metode pemesanan kamar dengan menggunakan fotokopi jarak jauh, sehingga berita atau informasi yang ada itu disampaikan sama persis dengan yang diterima, baik itu oleh pihak tamu maupun pihak hotel. Keuntungan pemesanan kamar melalui fax email, yang pertama, cepat. Yang kedua, kedua belah pihak mempunyai tanda bukti sebagai konfirmasi. Yang ketiga, dapat dikirim setiap saat. Kelemahan pemesanan kamar melalui fax email, yang pertama, biaya relatif mahal, terhambat pada jaringan. Yang kedua, yang selanjutnya, media pemesanan kamar menggunakan secara langsung atau personal. Metode pemesanan kamar secara langsung di mana pihak langganan atau tamu mengadakan hubungan langsung bertatap muka dengan petugas reservasi. Pemesanan kamar secara langsung ini banyak dilakukan oleh tamu yang sedang menginap di hotel dan merencanakan dalam waktu dekat akan kembali lagi menginap pada hotel yang sama. Atau mereka memesan untuk teman atau keluarga yang akan mempergunakan fasilitas penginapan. Keuntungan daripada penggunaan media pemesanan kamar secara langsung atau personal, yang pertama, cepat. Yang selanjutnya, konfirmasi itu didapat secara langsung. Dan ketiga, dapat memberikan informasi yang jelas sehingga merasa tertarik untuk menginap di hotel tersebut. Media pemesanan kamar yang selanjutnya adalah email. Pada zaman modern ini, email merupakan alat komunikasi yang tercanggih dan paling sering digunakan baik itu di negara kita sendiri ataupun di internasional. Keuntungan pemesanan kamar melalui email, yang pertama itu cepat. Yang kedua, kedua belah pihak mempunyai tanda bukti sebagai konfirmasi. Dapat dikirim setiap saat. Yang selanjutnya, kelemahan daripada pemesanan kamar melalui email, yang pertama, biaya relatif lebih mahal, terhambat pada jaringan. Materi selanjutnya adalah mengenai tentang sumber-sumber pemesanan kamar. Sumber-sumber pemesanan kamar itu adalah sumber atau asal-usul datangnya pemesanan kamar yang dibuat oleh berbagai pihak. Seorang reservation staff harus mengetahui sumber-sumber pemesanan kamar dengan tujuan agar mempermudah reservation staff dalam mengetahui metode pembayaran. Metode pembayaran ini maksudnya adalah apakah pembayaran itu dibayar secara personal account oleh tamu, atau bisa menggunakan voucher, atau bisa menggunakan credit card, atau menggunakan Mastercard. Nah, adapun sumber-sumber pemesanan kamar dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada biro perjalanan atau yang disebut dengan travel agent. Biro perjalanan adalah badan usaha yang bergerak pada bidang jasa, di mana biro perjalanan memberikan pelayanan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Biro perjalanan khusus menangani kebutuhan seseorang yang ingin mengadakan perjalanan, kebutuhan informasi, jadwal angkutan sampai pada pelayanan di tempat tujuan. Biro perjalanan mempunyai peran yang sangat penting sebagai partner dari pihak hotel dalam usaha meningkatkan penghunian kamar hotel. Biro perjalanan akan membantu tamu atau menjual tur di negaranya dan melaksanakan pemesanan kamar kepada pihak hotel sesuai dengan kebutuhan tamu. Alur daripada proses penggunaan travel agent, yang pertama, tamu membutuhkan akomodasi dengan menggunakan layanan travel agent. Yang selanjutnya, travel agent akan menyampaikan atau akan melakukan pesanan kepada pihak hotel, yaitu kepada reservation staff. Nah, apabila pesanan yang dilakukan oleh travel agent terhadap hotel itu bisa diterima, maka pihak hotel akan memberikan konfirmasi, atau bisa juga pesanan kamar bisa diterima atau ditolak, tergantung daripada tingkat hunian daripada di hotel. Jika hotel mengalami full book, bisa saja pesanan itu ditolak. Nah, apabila diterima, maka pesanan itu akan dicatat pada confirmation slip.
Kemudian pihak travel atau travel agent akan memberikan voucher kepada tamu. Soalnya sumber-sumber pemesanan kamar dari travel agent dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada FIT atau Free Independent Travel atau Free Individual Traveler. Yang kedua, GIT atau Group Inclusive Tour atau orang-orang yang mengadakan perjalanan dalam satu kelompok. Biasanya di dalam GIT sudah termasuk paket perjalanan minimal jumlah kamar dalam grup sebanyak 8 kamar. Dan selanjutnya, sumber pemesanan bisa melalui perusahaan penerbangan atau airlines. Perusahaan penerbangan atau airlines adalah salah satu sarana pokok sebagai penunjang kegiatan pariwisata dan juga sebagai sarana angkutan. Di samping sebagai sarana angkutan, yang penting bagi dunia usaha, perusahaan penerbangan juga sebagai partner dalam pengisian hunian kamar hotel. Perusahaan penerbangan menyediakan tiket penerbangan juga menjual kamar hotel. Perusahaan penerbangan atau airlines menyediakan paket tour yakni sudah termasuk paket wisata di mana harga tertentu sudah termasuk harga tiket atau kamar dan makanan. Dan selanjutnya, sumber selanjutnya adalah perusahaan atau business house. Business house itu adalah perusahaan umum baik yang bergerak di bidang industri sandang dan pangan dan industri yang bergerak di bidang teknik adalah salah satu sumber daripada pemesanan kamar. Pengusaha yang melakukan perjalanan dalam tugas kantor secara kontinu biasanya melakukan perjalanan sehingga mereka memiliki langganan tetap bahkan sampai memiliki harga tertentu sesuai dengan perjanjian yang disebut dengan contract rate. Sumber pemesanan secara perorangan atau individual adalah salah satu sebagai sumber pemesanan kamar di mana tamu mengadakan pesanan langsung sendiri melalui berbagai media komunikasi yang mereka inginkan dan membayar langsung rekeningnya pada waktu meninggalkan hotel. Saat tamu memesan kamar secara langsung, maka tanda bukti yang dikeluarkan oleh pihak hotel kepada tamu adalah reservation confirmation. Untuk menjamin reservasi yang telah dilakukan oleh tamu, kadang-kadang hotel meminta deposit kepada tamu atau uang muka sebagai jaminan tamu itu tinggal di hotel. Pelayanan yang memuaskan adalah usaha mempertinggi penghasilan hotel sebab tamu membayar langsung dengan harga normal. Konfirmasi dan informasi lainnya yang dibuat oleh tamu harus mereka sudah terima sebelum mereka tiba di hotel. Kantor perwakilan atau Central Booking Officer. Kantor perwakilan setiap perusahaan besar sangat diperlukan dalam usaha memperlancar pelayanan terhadap para langganan. Pada hotel-hotel yang bertaraf internasional memerlukan kantor perwakilan pada setiap negara atau kota besar. Dalam hal ini, para tamu atau seseorang yang ingin memperoleh informasi lebih jelas mengenai fasilitas hotel termasuk penjualan kamar. Baik, itu saja presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Komang Hendy Betri. Terima kasih.